Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita di PBO, pemrograman berorientasi objek, ya, menggunakan sisap. Oke, jadi untuk materi kali ini kita akan bahas mengenai objek, ya. Kemudian kita akan bahas mengenai model akses. Kemudian kita akan bahas tentang getter and setter. Oke, eh, di pertemuan kali ini kita akan membuat suatu kelas di sini, ya. Jadi kalau kemarin kan kita buat kelasnya itu namanya mahasiswa, ya. Sekarang kita buat kelas karyawan. Nah, di mana di sini sudah ada kelas diagramnya, ya, kelas diagramnya. Nah, ini yang bentuk seperti ini namanya kelas diagram, ya. Kelas diagram. Nah, di sini di kelas diagram ini ada 3 bagian. Yang pertama ini adalah judul kelasnya, ya. Kemudian ini adalah atributnya, kemudian yang paling bawah adalah operasinya. Nah, kita akan mengkonversikan, ya, kelas diagram ini ke program, ya, sisap, ya. Nah, jadi kita pelajari dulu, ya. Di sini kita lihat bahwa nama ini, ya, atribut nama ini di sini ada tanda plus, ya. Di sini juga ada tanda plus. Nah, di sini juga ada tanda plus. Nah, ini artinya dia menggunakan modifier akses public, ya, modifier akses public. Oke. Nah, apa sih modifier akses itu? Oke. Jadi modifier akses ini, ya, dalam pemrograman berorientasi objek itu fungsinya memberikan akses tertentu kepada member sebuah kelas. Oke, jadi dia akan mengunci, ya, bisa mengunci suatu atribut, ya, suatu variabel. Jadi variabel yang dalam kelas itu tidak bisa diakses oleh kelas yang lainnya. Kalau kita buat misalnya private, ya, atau protected. Jadi di sini ada tiga, ya. Sebenarnya ada beberapa lagi, cuman yang paling umum digunakan ya 3 ini, ya kan. Jadi di sini cara penulisannya yaitu di sebelah kiri, ya, sebelah kiri dari tipe data, public, string, nama, ya. Kemudian di sini private, string, nama. Oke, jadi kalau public ini artinya dia eh, bisa diakses oleh siapapun. Jadi bisa langsung diakses. Eh, atributnya itu bisa diakses oleh kelas manapun. Oke, kalau private, ya, private ini dia variabelnya dan metodenya itu hanya diakses oleh anggota kelas di mana variabel itu didefinisikan. Jadi hanya kelas itu saja yang dapat mengakses variabel dan metodenya, ya. Nah, kemudian yang protected, ya, ini variabel atau metode hanya bisa diakses oleh anggota kelasnya sendiri, ya, dan kelas turunannya. Jadi kelas ini kan bisa diturunkan, ya. Nanti kedepannya kita akan buat kelas yang turunan, tapi untuk yang sekarang kita akan bahas yang public dan private dulu. Kita balik lagi, kita akan buat kelas karyawan. Kita gunakan data feeder saja, ya. Jadi kita buat di atasnya, di sini kelas, kemudian karyawan, kemudian di sini kita buka, ya, tutup. Oke, kecilnya kecil. Oke, sampai sini kita buat kelas tadi, ya, karyawan. Oke, kita sudah buat namanya karyawan. Kemudian di sini kita tambahkan atributnya nama dan jabatan, tipe datanya string, dan modifier aksesnya public. Oke, jadi cara membuatnya seperti ini: public, string, nama, ya. Kemudian public, string, jabatan. Nah, yang tadi yang public tadi, ya, itu kalau di kelas diagram itu jadinya plus, ya, positif. Nah, kalau misalnya yang negatif itu artinya private, ya, private, jadi dia tidak bisa diakses oleh kelas yang lainnya. Oke, selanjutnya kita buat metodenya yaitu tampil. Jadi di sini kita buat public juga, metode tampilnya karena plus di situ, ya. Public void tampil. Kemudian
Di sini kita buat tampilnya misalnya so right line nama oke, kita tambah satu lagi jabatan. Oke. Nah, artinya kita sudah berhasil membuat kelas tadi ya, karyawan, atributnya nama dan jabatan, kemudian operasi atau metodenya adalah tampil. Dan tipe datanya void ya. Oke. Selanjutnya, nah kita akan mengenal suatu objek. Kemarin kan sudah saya jelaskan bahwa kelas itu adalah blueprint ya. Jadi blueprint atau rancangan atau kerangka ya. Kerangka dari karyawan. Jadi di karyawan itu ya kan, artinya setiap karyawan itu kan punya ciri khas ya, punya ciri khas. Nah, itu baru dinamakan atribut. Nah, untuk objek ini ya, objek ini artinya individunya masing-masing ya. Jadi karyawan misalnya si Siti, si Budi, nah itu adalah objeknya. Nah, kalau di sini cara mendeklarasikannya atau cara membuat objeknya yaitu kita perlu menyebutkan dulu ya nama kelasnya, kemudian di sini baru nama objeknya. KR ini adalah nama objeknya. Kemudian sama dengan new karyawan. Oke, kita coba buat. Jadi buatnya itu ada di main ya, di main sini. Jadi kita buat di sini karyawan KR ya, sama dengan new karyawan. Oke, kemudian selanjutnya ya karena kelas karyawan ini ya untuk atribut namanya di sini modifier aksesnya public, maka kita bisa langsung menginputkan atributnya. Jadi untuk nama ya, titik nama ya. Nah, ini kan muncul langsung di sini. Nama jabatan kita pilih nama sama dengan saya Budi. Nah, ini bisa langsung diakses ya karena dia public ya, karena dia modifier aksesnya public. Oke, kita tampilkan berarti di sini KR tampil. Kita panggil metodenya ya. Kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, jadi KR ini, nah ini namanya objeknya. Kalau misalnya kita buat objek yang kedua, maka di sini kita tambahkan di bawahnya ya, di bawah sini KR2 misalnya. Nah, sama ya. Jadi kelasnya dulu disebutkan, kemudian karyawan kedua berarti objek kedua. Kemudian di sini namanya misalnya Indah. Gitu ya, contoh saja. Nah, jadi untuk menampilkan KR2 ya tinggal panggil lagi KR2 tampil. Oke, kita jalankan. Nah, jadi ada dua ya, nama jabatan Indah sini. Oh maaf, ini KR2. Sip. Nah, nama yang pertama Budi, yang kedua Indah. Untuk yang jabatannya tinggal ditambahkan saja di sini KR jabatan. Misalnya supervisor. Nah, deh. Yang bawah juga sama. S.com. Oke. Nah, kita sudah berhasil membuat dua objek di sini. Jadi dua objek ya, KR saja dan KR2. Nah, selanjutnya ya. Selanjutnya setelah kita membuat objek ya. Nah, kita sudah memahami mengenai modifier aksesnya. Nah, kita coba ubah kelas tadi ya. Kita coba menggunakan modifier akses yang privatnya. Bagaimana kita di misalnya nick-nya atau di namanya ya. Nah, kelasnya menjadi seperti ini. Kita modif kelas karyawan tadi ya. Yang tadinya di sini public, yang nick-nya public, namanya public ya. Kita ubah menjadi privat ya. Kita coba di sini kita ganti. Jadi nah, ini ditambah juga ya, ditambah satu variabel lagi nick. Oke, untuk ini juga ya. Kita tambah nick. Nah,
Pada saat kita rubah, ya, maka yang di bawah ini menjadi error. Kenapa error? Karena ya di sini dijelaskan oleh .NET Video-nya, di sini dinyatakan bahwa inaccessible. Jadi artinya tidak bisa diakses ya karena sifatnya di situ private. Ya. Private artinya dia dikunci, tidak bisa langsung kita akses. Oke. Nah, kalau seperti ini maka bagaimana caranya kita mengubah nick, nama dan jabatan? Nah, jadi kita tidak bisa langsung mengubah nick, nama dan jabatannya secara langsung ya. Jadi kita membutuhkan di sini ada namanya getter and setter. Untuk membuat getter and setternya ya, jadi kita tambahkan di sebenarnya bebas ya penempatannya, yang penting setelah variabelnya saja. Mau sebelum metode juga boleh, setelah metode juga boleh ya. Jadi kalian tata saja ya, mau metode dulu semua ya, mau di modifier aksesnya ya. Tapi sebaiknya di sini modifier aksesnya untuk setter and getter ini lebih dulu kan ya, supaya nanti mana tahu metode yang di bawahnya itu menggunakan setternya tersebut. Oke, jadi seperti ini ya cara penulisannya. Dia mirip dengan metode sebenarnya ya, cuman kita buat di sini ada di dalam metodenya ada set dan get. Oke, kita coba saja di Oke, di sini kita tambahkan getter untuk namanya. Jadi di sini kita buat public. Oke, string nama, n-nya besar ya. Kemudian buka kurung, tutup kurung. Nah, untuk setnya sini buka kurung. Oke, kita buat nama sama dengan value. Oke, kemudian getnya di sini kita buat return nama. Tutup kurung kerawan. Nah, ini cara penulisannya bisa di satu bariskan seperti ini atau bisa juga ke bawah ya, seperti di slide tadi. Di bebas ya. Oke, setelah kita buat sini getter and setternya, kita bisa akses atribut namanya ya. Di sini KR. Nah, di sini muncul. Nah, untuk yang nama n kecil tidak ada ya. Tidak ada lagi karena di karena sudah di set menjadi private ya, private sehingga dia tidak bisa langsung diakses. Oke, kita buat di sini nama sama dengan Andi, misalnya Andi. Oke, cara untuk inputannya sama ya. Oke, kemudian selanjutnya KR tampil tag kecil, tampil. Oke, nah seperti ini. Nah, untuk apa sih adanya setter and getter ini ya? Nah, jadi kita bisa membatasi juga ya. Jadi nanti kalian bisa juga tidak membuat setnya, jadi dia hanya bisa di get saja ya. Kemudian juga bisa juga sebaliknya, bisa di set tapi tidak bisa di get ya. Nah, kalian bisa tentukan itu ya kan, atau juga bisa juga memvalidasi inputannya atau merubah inputannya ya. Misalnya contoh namanya di sini saya inginnya menjadi huruf besar semua, kita tinggal tambahkan saja titik itu upper ya pada setternya. Jadi semua yang kita inputkan ya, misalnya Andi huruf kecil semua, itu akan dirubah oleh setternya menjadi huruf besar. Oke. Nah, seperti ini. Oke, sampai sini kita sudah bisa membuat setter getternya. Jadi kalian tinggal buat saja untuk nick dan jabatan ya. Sama ya, sama saja, tinggal diganti variabelnya. Kalau nick ya gunakan disnick ya. Kalau misalnya jabatan ya ada dis.jabatan. Oke,
Kalau untuk nama propertinya sebenarnya sih ini bebas ya, tapi sebaiknya itu menggunakan nama properti yang hampir mirip dengan variabelnya supaya tidak bingung saja. Untuk nama metode sendiri ya, itu sebenarnya ada kalau misalnya kalian mau buat nama metode ini memang bebas juga, tapi di sini sebaiknya untuk nama metode ini kayak misalnya ada dua kata ya di situ, kalian bisa gunakan metode camel. Camel itu jadi kalau bahasa ini kan kayak onta ya. Jadi dia di depannya kecil, kemudian nanti kata kedua itu bisa menggunakan inisialnya huruf besar. Misalnya tampil karyawan, berarti tampil nanti K-nya itu menggunakan K besar. Itu untuk masalah penamaan ya tidak wajib, tapi itu dapat mempermudah kita nanti ke depannya ya jika kita bekerja secara tim. Oke, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup ya sampai di sini ya. Untuk tugasnya untuk kali ini tidak ada ya, jadi kalian ketik saja hadir ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.